Pemirsa, apa sanksi yang paling jitu jika ada pimpinan KPK yang terbukti bertemu dengan tahanan untuk membicarakan soal kasus yang menjeratnya? Telah bersama kami Ketua KPK periode 2011-2015, Bapak Abraham Samad. Selamat malam, Pak Abraham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Abraham. Pak Abraham, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ini kembali diduga melanggar kode etik. Nah, kenapa kasus seperti ini kembali berulang di tubuh pimpinan KPK? Ya, ini menarik pertanyaannya. Kenapa berulang? Karena selama ini pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK tidak pernah diberikan sanksi yang maksimal oleh Dewan Pengawas. Kita bisa lihat misalnya pelanggaran etik yang dilakukan Ibu Lili berkaitan dengan gratifikasi, ya, mendapat fasilitas menonton di Mandalika. Itu juga tidak diberikan sanksi. Dengan seenaknya Ibu Lili berhenti dan mengundurkan diri. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan misalnya Firly helikopter dan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya. Semuanya tidak pernah diberikan sanksi yang maksimal. Bahkan pelanggaran pidananya pun seperti Bu Lili itu termasuk pelanggaran pidananya gratifikasi juga tidak disidik, tidak ditindaklanjuti. Oleh karena tidak pernah ada sanksi yang maksimal bagi pimpinan KPK yang melanggar etik, maka ini terulang lagi. Kenapa terulang? Karena mereka lihat bahwa ternyata kalau kita melanggar kode etik di KPK, walaupun pelanggaran itu bersifat pelanggaran pidana, Dewas tidak akan memberi sanksi dan KPK juga tidak melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Sehingga tidak ada deterrent efek, tidak ada efek jerah. Jadi jangan heran Mbak Fitri kalau nanti setelah Tanak pimpinan KPK lain atau pegawai-pegawai lain juga akan melakukan pelanggaran etik. Kenapa mereka bisa lakukan? Karena mereka lihat bahwa ternyata pimpinan mereka kalau melakukan pelanggaran etik tidak dapat sanksi yang maksimal. Jadi mereka akan melakukan itu juga, ikut-ikutan karena nggak ada sanksi. Itulah dampak negatif, dampak buruknya kalau pelanggaran etik itu dibiarkan, ya seperti di kepemimpinan Firly ini dibiarkan berlarut-larut, dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi, sehingga terulang lagi si Tanak ini melakukan pelanggaran etik. Padahal sebelumnya Tanak juga sudah melakukan pelanggaran etik, sudah dilaporkan ya ketika dia melakukan chat dengan staf di Kementerian ESDM. Jadi ini menambah begitu banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan di institusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan baik, ini Pak Abraham. juga menambah buruknya citra KPK. Dan saya pikir ya kita sudah nggak boleh main-main lagi nih, nggak boleh lagi sepertinya menganggap biasa. Menurut saya ini KPK sudah hancur ini, ya sudah hancur. Oleh karena itu seharusnya ya pemerintah itu tidak boleh membiarkan seperti begini. Dia harus melakukan langkah-langkah. Oke, jika kita berbicara mengenai kasus Tanak sendiri, lalu apa sanksi yang paling bisa membuat jera, tidak hanya kemudian memberikan contoh kepada pegawai KPK juga, sanksi yang harus bisa membuat jera pimpinan KPK jika terbukti melanggar etik maupun pidana? Ya pertama kalau dia melanggar etik ya, ini kan apa yang dilakukan Tanak ya, kalau betul dia melakukan pertemuan dengan narapidana di kantor KPK, melakukan pertemuan dengan tahanan di kantor KPK, maka itu termasuk kategori pelanggaran etik berat. Ya. Di masa lalu atau di dalam peraturan kode etik dan kode perilaku KPK, kalau dia melakukan pelanggaran dalam kategori pelanggaran etik berat, maka sanksinya itu pemecatan. Ya, itu sanksi yang ada di kode etik. Tapi kemudian kalau ternyata pelanggaran etik itu juga mengandung pelanggaran pidana seperti yang dilakukan Tanak ini dan Ibu Lili, maka selain sanksi etik yang diterima, pemecatan, juga mereka harus mendapatkan sanksi pidana, ya harus diperiksa dan diteruskan ke pengadilan. Biasanya ancaman hukumannya sekitar 5 tahun, jadi ada ancaman pidananya ya. Tapi ini kan tidak terjadi di masa Lili. Bebas begitu saja, padahal itu gratifikasi pidana. Tanak ini juga kalau kita lihat ya, pertemuan itu mengandung unsur tindak pidana. Dan ini pelanggaran berat.
Bayangkan Baik. di dalam kode etik KPK itu saja pertemuan yang dilakukan pimpinan atau pegawai-pegawai KPK yang bertemu dengan pihak-pihak yang terkait yang mempunyai perkara di KPK itu sanksinya sanksi berat. Pihak-pihak terkait loh, Oke. apalagi ini tahanan KPK. Pihak-pihak terkait saja yang sedang diperiksa kasusnya di KPK itu sudah pelanggaran etik berat. Apalagi ini orang yang statusnya tahanan KPK. Ini Oke, baik pelanggaran Pak Abraham. pidana berat dan pelanggaran pidana. Oke, artinya jika memang KPK ingin menunjukkan ketegasan ya, mengembalikan citra KPK yang selama ini terkesannya semakin merosot, apa langkah yang harus dilakukan untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik mengenai dugaan pelanggaran kode etik dari pimpinan KPK ini? Ketegasan, Mbak ya, ketegasan dan bukan lip service. Ya, ketegasan ada langkah konkret yang dilakukan pimpinan KPK. Apa langkah konkret? Harus segera memeriksa dengan serius, ya, dan memberikan sanksi yang tegas dan berat. Sanksi yang berat apa itu? Kalau pelanggaran etik berat, sanksinya pemecatan. Tapi kan kita lihat ya, selama ini Dewan Pengawas ini sudah beberapa kali dilaporkan pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan itu bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti. Tapi kita bisa lihat semua sanksinya itu ringan-ringan, maka tidak memberikan efek jera. Jadi ini kritik saya sama Dewan Pengawas. Sudahlah, saya minta Dewan Pengawas gentle saja. Kalau memang dia tidak mampu atau takut kepada pimpinan KPK, daripada dia menerima gaji yang besar dan tidak bisa bekerja maksimal, mundur sudah. Saya minta loh kali ini, saya nggak main-main. Itu Dewan Pengawas harus mundur. Sudah berkali-kali tidak pernah melakukan tupoksinya dengan baik. Ngapain dia berada di situ? Sudah digaji besar, uang pajak dari rakyat, tapi tetap dia tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Oke. Kira-kira begitu, Pak. Baik Pak Abraham, kita tunggu ketegasan dari KPK dan sanksi berat jika memang bisa dibuktikan apa yang menjadi tuduhannya dan selama ini. pemerintah harus turun tangan ya, menurut saya. Pemerintah harus turun tangan untuk melihat ini situasi. Bahwa ya sudahlah, KPK ini sudah hancur, bukan lagi tadi menurun, Mbak ya. Sudah hancur, oleh karena itu buat pansel baru, segera melakukan seleksi untuk pimpinan KPK. Ganti juga itu Dewan Pengawasnya, nggak ada gunanya itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.